3 baru kita mulai ya Pak Niki. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak-Bapak. Ada masih unmute. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ada Pak Dedi. Apa kabar Pak Dedi? Salam kenal. Terima kasih sudah bisa masuk. Iya. Dari mana Pak Dedi? Saya dari Sidoarjo, Bu. Posisi Sidoarjo, Surabaya saya. Ya. Aman COVID itu Pak Dedi? Sejauh ini cukup merisaukan. Sejauh ini cukup merisaukan. Cukup merisaukan Pak kondisinya, Mas Allah. Ya, di mana-mana orang sudah. Yang penting stay sehat ya. Ya, Pak Miki, harapannya begitu. Ya, gimana Pak Dedi? Sehat Pak? Sehat Pak Miki, terima kasih. Gimana dengan Bapak-bapak dan Ibu juga kondisi? Sehat semua ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ini ada masih banyak foto nih, belum ada orangnya. Ada Pak Agung Priantoro. Pak Alfian. Ibu Lela. Masih foto semua nih, belum muncul. Masih lama pensiun Pak Dedi? Pensiun ya 6 tahun ke depan Bu, insya Allah. Nah, itu cocok nih ikut materi nih. Buat persiapan. Ya saat ini kita bagian yang pensiunkan Bu. Sekarang saya harus ngitung pensiun sendiri Bu, gimana? Ini ada Pak Sahbana. Apa kabar Pak Sahbana? Pak Sahbana. Salam kenal Pak. Dari mana Pak Sahbana? Dari PT Tripeni, Bu. Dari? PT Tripeni. Tripeni. Bu. Ya, dari Aceh Bu. Oh dari Aceh Pak. Wah. Acehnya di mana Pak? Di Luxmawe Bu. Oh di Loksmawe. Baru. Ada kawan saya situ Pak. Di mananya Bu? Di Loksmawe di Universitas Malikul Saleh. Oh ya, dekat dengan kita Bu, kampusnya. Ya. Aman situ COVID-nya Pak? Alhamdulillah di kita nih aman saja Bu. Dari mana Pak? Salam kenal. Salam kenal dari Palembang. Oh, wong kita. Palembang. Mak Mano di sana Pak? Aman-aman baik. Oh mantap. Pak Roni, selamat siang Pak Roni. Siang, Bu. Dari mana Pak? Di Mojokerto, Bu. Mojokerto. Nah, Iya. lengkap dari Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan ada enggak ya? Bu Yeni Rahmawati, salam kenal Bu Yeni. Dari mana Bu Yeni? Saya dari PT Penjamin Infrastruktur Indonesia, cuma saya tinggalnya di Bogor. Dari BUMN, undernya Departemen Keuangan. Oh, Departemen Keuangan. Under. Ya, salam kenal Bu Yeni. Dari Departemen Keuangan namanya PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Oh, PT Penjaminan. Ya. Iya. Kita mulai? Kita mulai aja Pak Hidayat? Ya, oke, siap. Ya, karena jam 3:05, supaya nanti lebih banyak waktu tanya jawabnya. Iya. Soal pensiun itu kan masalah planning. Nah. Baik Bapak Ibu ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara webinar HR Niki ini. Kali ini topiknya sangat menarik, yaitu persiapan pensiun. Nah, kita sih pengennya pensiun ini dengan sukses. Ya.
dimanapun posisi kita sekarang ini, apakah di karir awal, karir menengah, karir puncak, pasti akan sampai ke titik pensiun. Nah, cuman sayangnya kita kadang-kadang ketika kita berada di karir awal, karir menengah, tak lupa membuat persiapan tentang pensiun. Padahal pensiun itu pasti kita hadapi. Nah, maunya itu kita pensiun dengan sukses. Nah, menurut Pak Hidayat, pensiun sukses itu harus buat persiapan. Makanya temanya persiapan pensiun. Nah, berarti harus punya persiapan, nggak tiba-tiba tuh pensiun tanpa persiapan. Gitu Pak Hidayat ya? Iya, betul. Baik. Untuk mempersingkat waktu, pertama kita ucapkan terima kasih kepada Pak Miki yang sudah memfasilitasi acara ini. Kemudian juga terima kasih ke Pak Hidayat Mukti yang sudah bersedia menjadi narasumber dan berbagi ilmu kepada kita. Hidayat Mukti ini adalah seorang praktisi di bidang SDM ya. Beliau ini adalah manajer Human Capital and General Service dari 2 perusahaan. Kemudian juga beliau ini juga trainer di bidang SDM. Nah, jadi memang seorang praktisi di bidang SDM. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Pak Miki untuk menyampaikan materinya lebih kurang 1 jam. Silakan Pak Hidayat. Ya, baik. Terima kasih Bu Sofia, terima kasih Pak Miki. Terima kasih juga buat Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Ya, kita di sini akan bahas mengenai persiapan pensiun. Ya, apa yang akan saya sampaikan ini ya adalah berdasarkan 60%-nya adalah berdasarkan program kerja yang pernah saya jalankan ya di beberapa perusahaan. Artinya di situ ada yang berhasil, juga ada yang gagal. Nah, dari semua itu akan saya sampaikan apa adanya ya, juga nanti ditinjau juga dari segi keilmuan yang lain ya. Saya berharap apapun yang akan saya sampaikan ini itu bisa dilanjutkan atau bisa diperjelas oleh Bapak dan Ibu mungkin dari disiplin ilmu yang lain, misalnya psikologi. Ya, karena nanti saya juga ada sedikit bawa unsur psikologinya. Karena saya bukan ahli berlatar belakang psikologi, jadi nanti akan saya sampaikan, mungkin nanti bisa disampaikan atau diperjelas di pertemuan selanjutnya. Ya. Oke, kita mulai. Jadi di sini kalau kemarin kita mengenal ada istilah milenial dan kolonial, ya. Dari tampak wajahnya saja, ini pasti saya angkatan milenial yang udah kelamaan jadi kolonial begitu, ya. Ya, jadi mungkin akan kelihatan dari gaya presentasinya, bahan materi presentasinya akan kelihatan gaya kolonialnya, ya. Jadi sekarang giliran yang milenial belajar dari kolonial. Kalau kemarin kolonial belajar dari milenial, ya. Oke, kita akan mulai. Jadi pembahasan kita sambil saya sharing ininya ya, presentasinya. Jadi kita akan, memang kemarin saya dapat judulnya atau temanya tentang persiapan pensiun, ya. Nggak apa-apa, kita ikuti saja tentang persiapan pensiun ini. Jadi ini overview, nanti kita akan bahas mengenai aspek dari sharing session kita seperti apa, pokok pikiran, kemudian motif, ya, sampai dengan call to action kita, ya, action kita realnya akan seperti apa, ya. Ini sekilas tentang saya. Nama saya Hidayat Mufti dan saya hanya punya satu nomor telepon, tidak pernah nambah, ya, sejak zamannya nomor telepon 1.000.000 umat, dan hanya satu nomor tambahan, itu pun hanya nomor telepon untuk satelit. Dan ini bukan foto saya,
saya nggak bisa hapus, maaf. Mungkin hak ciptanya, jadi saya pakai. Ya. Kemudian ini timeline saya. Jadi saya pernah di sini semua. Terakhir saya bekerja di Pratt & Whitney dan North Seaboot. Juga saya aktif juga di beberapa training, ya, dan masih aktif. Oke, ini ada satu tag yang mau saya sampaikan bahwa yang saya percaya adalah bahwa apa yang milik saya pasti menjadi milik saya, yang bukan pasti ya bukan. Jadi nggak usah terlalu ngotot gitu ya, nggak terlalu usah Gimana, Mas? Kadang kita suka ada yang kenapa kita memikirkan sesuatu yang bukan milik kita, tapi tidak memikirkan apa yang sudah jadi milik kita. Itu kadang-kadang tidak mendidik juga. Kenapa saya sampaikan di sini? Ini sebagai pembukaan, karena nanti di belakang akan saya jelaskan. Ya. Oke, untuk aspek tujuan sharing ini yang saya inginkan atau yang saya arahkan, ya, ini nanti mengacu kepada aspek kompetensi. Dalam penjelasan saya nanti, ini saya utarakan yaitu kompetensi pelaku, ya, psikologi, aspek pembelajaran. Karena 4 aspek ini saya sangat menyarankan, ya, sangat menyarankan Bapak dan Ibu coba sering-sering masuk ke channelnya YouTube-nya HR Wiki. Karena apa? Karena banyak yang sudah dijelaskan oleh mentor atau trainer sebelum saya, ya, seperti Pak Edwin kemarin, kemudian Pak Sorchan, kemudian ada lagi. Itu terpakai. Jadi apa yang akan saya jelaskan, penjelasannya kalau mau lebih dalam itu lihat di sana lagi, ya, lihat di sana lagi. Kalau saya hanya mengarahkan untuk persiapannya bagaimana, apa yang harus kita lakukan, ya. Tapi mengenai perilakunya, potensinya itu nanti lihat ke sana lagi, ya. Beberapa tampilan dari mereka juga akan saya pakai di sini, ya. Nah, juga aspek psikologis, ya, mengenai post power syndrome juga akan saya sedikit saja nanti akan saya sampaikan. Post power syndrome ini bukan, tidak melulu hanya buat mereka yang memegang jabatan tinggi. Tidak, office boy pun bisa mengalami post power syndrome. Cleaning service pun bisa. Ya, jadi jangan berpikir bahwa post power syndrome itu hanya mereka yang punya jabatan tertentu yang tinggi. Tidak, ya. Oke. Tujuan ini, ya, setelah ini sharing ini saya berharap Bapak dan Ibu bisa paham kemampuan dan kompetensi dan potensi yang ada saat ini, ya. Yang jadi trainer potensinya itu bisa dimanfaatkan. Yang di industrial relationship bisa dimanfaatkan, ya. Kemudian yang paling terakhir adalah nanti kalau sudah memasuki masa pensiun itu, dalam hal mentalitas itu harus jadi mentalnya produser atau kreator, bukan lagi employee, ya. Walaupun nanti ada menjalankan bisnis sendiri, tetapi kebanyakan mentalitas employee, ya, pekerja. Kenapa? Karena memang sudah dididik ininya, ya, mindsetnya itu dididik. Nah, itu yang akan kita bahas, kita bersihkan. Oke, saya mau mengajak bahas ini. Ini pokok pikirannya. Apa kondisi penyebab munculnya pernyataan persiapan pensiun? Kenapa semua atau Bapak Ibu di sini ingin pensiun itu kenapa? Kenapa harus ada lakukan persiapan pensiun? Kenapa harus bersiap-siap? Banyak jawabannya atau motifnya. Takut nggak punya uang, ya. Saya langsung bicara vulgar aja, ya. Takut nggak punya uang, takut nggak punya pendapatan lagi. Dari bagaimana mencari nafkah, ya, seperti itu, ya.
Nah, ya kan, semua banyak, atau banyak ada lagi hal yang lain. Oh, motifnya mungkin karena melupakan itu urusan dunia, udah capek, udah bosan, mau urusan akhirat misalnya. Banyak motifnya, banyak macamnya. Ya, jadi jawabannya itu macam-macam, ya. Jawabannya macam-macam, ya. Tapi ada satu kesamaannya. Apa satu kesamaannya? Nah, ini dia. Persiapan untuk pensiun tidak pernah terlintas jelas dalam pikiran sampai muncul kesadaran butuh, ya, butuh akan kebutuhan hidup yang berkelanjutan. Emang tuntutannya terus menerus kan, ya, memang terus menerus, ya. Kita tahu, ya, kita tahu seperti tadi Bu Sofia bilang, pensiun itu pasti akan kita hadapi. Semua tahu, ya. Tapi nggak semuanya, bahkan atau mungkin semuanya melakukan persiapan itu nggak ada, ya. Kenapa nggak ada? Mungkin karena nggak tahu. Yang tahu pun kadang-kadang yang belum mau bergerak saja, ya. Jadi itu akan jadi kesadaran itu, walaupun kesadaran kosong, coba kita buatkan jadi sebuah motif, ya. Di sini saya menekankan kata persiapan, ya. Memang persiapannya ini yang harus kita fokuskan. Jadi begini Bapak Ibu, ya, bicara pensiun, maaf ya, saya kadang-kadang harus bicara apa adanya. Bicara pensiun itu seperti menghadapi kematian, Bu, Pak. Semua pasti tahu kita bakal mati, ya, ya kan? Diajarin sama orang tua kita, ya, harus ibadah yang benar, bikin pahala, jangan bikin dosa, ya, iya tahu, ya, tahu kita bakal mati. Tapi apa? Persiapannya nggak pernah kita lakukan, ya, ibadahnya nggak beres, begitu kan? Bahkan nggak ngerjakan, gitu kan? Ya, jadi persiapan untuk kematian pun nggak ada, gitu. Nah ini jadi sama, persiapan buat pensiun dengan buat mati itu mirip-mirip gitu ya, 11-12 lah kira-kira bahasanya, ya. Tahu benar bakal mati, bakal pensiun, tapi nggak pernah aksi aktual itu nggak ada, ya. Kalaupun ada mungkin masih salah atau masih kurang, ya. Jadi ini coba jadikan motif, bahwa persiapan itu menjadikan motif, ya. Kalau memang siap, berarti apa? Oke, kita siap mengerjakan suatu aktivitas atau pekerjaan yang ya, sesuai dengan personalita dan kompetensi. Atau memang sesuai dengan panggilan langit. Nah, saya ini minjem istilahnya siapa kemarin, Pak Sorchan, ya, panggilan langit, ya. Kenapa panggilan langit? Ya, karena nanti ada, di antara kita kan pasti ada seseorang yang istimewa. Kalau ada yang istimewa, pasti ada yang bukan istimewa. Bukan tidak ya, tapi bukan istimewa. Ya. Jadi apa yang sih harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita harus siap. Itu saja, ya. Kalau dikatakan siap, ya, dikatakan siap itu artinya siap untuk sesuatu yang sesuai dengan kata hati atau keinginan, termasuk juga yang tidak sesuai atau yang tidak diinginkan, ya. Dan itu harus dikerjakan kalau sudah menyatakan siap, ya. Karena begini, kayak kita ini kan terlahir dengan bahasa istilahnya adalah bawaan talenta atau bawaan istilahnya bawaan oroknya itu bagaimana? Beda-beda setiap orang, ya. Nah, kita yang sudah bekerja, berkarir 5 tahun, 10 tahun, akhirnya membentuk diri kita punya suatu keasikan sendiri dalam pekerjaan kita. Asiknya kita bekerja dalam karir kita membuat kita apa? Membuat sadar tidak sadar itu membuat kita zona aman, ya, zona aman. Bapak Ibu, berapa tahun pengalaman kerja Bapak Ibu? 5 tahun, 10 tahun. Kompetensi Bapak Ibu diasah, ya, sedemikian rupa, dinilai sedemikian rupa, dikasih penghargaan sedemikian rupa. Tujuannya apa?
hanya satu, untuk memajukan apa? Employer, majikan kita, perusahaan kita, owners dari perusahaan tempat kita kerja. Tujuannya cuma satu, itu saja. Sementara kita belum tentu. Sementara kita pemilik kompetensi yang dinilai, yang kata orang kita sebagai karyawan terbaik, belum tentu. Dengan kompetensi yang dengan nilai terbaik itu, belum tentu kita bisa survive di masa pensiun tersebut. Ya, nah tadi ketika kita sudah merasa asyik, terus bagaimana caranya? Apa pilihannya supaya kita bisa di masa pensiun bisa survive? Ya, nah ini ada dua. Mau cara instan atau mau cara yang tidak instan. Saya pakai istilah nature atau nurture. Ya, kalau nature itu memang talentanya, bawaan orok, memang udah takdirnya. Tapi kalau nurture itu dilakukan, diulang, diasah, dia berulang-ulang melalui latihan-latihan. Ya. Nah, ini ada dua cara. Kita mau pilih mana? Ya. Apa tandanya? Kalau instan. Jadi nanti kalau sekarang Bapak Ibu berpikir kalau nanti pada saat pensiun, ya, saya kalau nanti saya pensiun aktivitasnya pengen yang sesuai dengan saya, itu tanda-tandanya Bapak Ibu pengen cara-cara instan. Apalagi nah, yang apa? Zona aman itu. Jadi kalau Bapak sebelum ini atau saat ini bekerja sebagai di purchasing misalkan, ya, nanti kalau mau pensiun kerjaannya nggak akan jauh dari purchasing, ya. Kenapa? Ya, karena nggak salah sih mau bilang karena saya punya sumber informasi dan sumber daya di area itu, nggak salah, ya, boleh saja. Tetapi maksudnya di sini kita harus berani keluar dari zona aman tersebut, ya. Jangan berharap selalu ada di area zona aman tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, kalau ini masih berhubungan juga zona aman, masih ingin menjaga eksistensi di dunia karirnya, ya, dan nggak mau keluar dari zona aman hanya karena takut jadi anak bawang. Paham maksudnya anak bawang? Ya, nggak punya peran atau perannya sangat kecil, tidak seperti ketika masih bekerja, masih di dalam karir, ya. Nah, itu tanda-tanda bahwa seseorang itu ingin cara-cara yang instan. Kemudian ini yang sering terjadi. Ketika orang sudah punya bisnis sendiri di masa pensiun, karena waktu dulu kerja dia sebagai pekerja, ya, ketika dia punya bisnis sendiri, mentalitasnya tetap mentalitas pekerja, bukan owners, bukan produser, bukan creator. Nah ini, ya, mungkin dia punya bisnis sendiri, tapi cara kerjanya atau mentalitasnya masih pekerja. Nah ini yang cara-cara instan. Dan dari pengalaman yang pernah saya perhatikan dan saya dapatkan, mereka yang masih ya. Nah itu ciri-ciri kalau yang mau instan. Bagaimana yang nature dan nurture? Kebalikannya, orang yang berani adalah yang mengandalkan atau berbasiskan kompetensi. Boleh berdasarkan kompetensi di sini bukan cuma kompetensi yang dimiliki pada saat masa kerja saja, kompetensi yang bahkan yang benar-benar baru yang belum pernah dia miliki. Contoh misalkan tim rekrutmen misalnya,
ya, tim rekrutmen yang selama ini asyik masuk bekerja nggak jauh dari alat tes, kemudian rekrutmen ya, dunia rekrutmen ya, itu nggak mau mengetahui dunia hubungan industri yang lainnya ya, CSR. Nah itu bukan seperti itu, tidak, sebaiknya tidak seperti itu. Kompetensinya harus berbasis kompetensi. Kalau dia sudah di rekrutmen, dia harus mau cari kompetensi yang lain ya. Itu maksudnya jangan selalu sesuai dengan karir atau pekerjaan sebelumnya ya. Kalau tadi di zona aman, dia harus mau keluar dari zona aman dan menambah atau mengembangkan kompetensi tersebut beserta good habit-nya ya. Ini cara atau pilihan awal ya, inilah step awal untuk mempersiapkan. Belum pembahasan ini belum masuk sampai ke persiapannya, tapi baru langkah pertamanya. Kemudian siap untuk jadi produser atau creator, bukan employee ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa di sini saya menekankan masalah instan tidak instan ya? Karena orang secara otomatis karena dididik di mindsetnya bahwa cara instan adalah cara pilihan yang paling banyak dipilih ya. Sebenarnya ini nggak bagus ya. Kenapa? Sedikit saya agak parkir sedikit ya. Bapak Ibu kalau suka baca kitab sucinya masing-masing ya, baca kitab suci masing-masing, kan pernah baca pernyataan kayak begini nggak? Ya, Tuhan menciptakan bumi, langit atau alam semesta dalam 6 hari atau 6 tahap, ya kan? Ya, coba buka kitab suci masing-masing ya, ada di kata pernyataan seperti ini. Ini diajarkan. Kenapa? Ini berita nggak penting sebenarnya buat Tuhan. Kenapa? Kenapa harus 6 hari? Emang Tuhan nggak bisa dalam sekejap mata? Bisa dong. Ya, bisa. Tapi kenapa dia bilang 6 hari? Ya. Tujuannya cuma satu, ngajarin manusia bahwa untuk mencapai sebuah keberhasilan itu nggak ada yang instan. Itu harus berproses, berulang. Ya. Dan nggak ada yang instan. Jadi ya ini penting sekali. Saya hanya ingin menekankan bahwa jangan pernah pilih cara-cara instan. Ya, instan boleh, ya, instan boleh. Tadi di awal saya bilang ada panggilan langit. Ya mungkin di antara kita, ya mungkin ada satu di antara 1000 yang satu orang, ya satu person yang mungkin memang pilihan langit. Tapi saya mau tanya, Bapak Ibu yakin bahwa Bapak adalah orang yang satu itu, ya, atau orang yang hanya bagian dari 1000 itu, ya? Kalau Anda bagian yang satu itu ya silakan, ya, alhamdulillah, bersyukurlah. Tapi kalau saya bukan orang yang satu itu, saya bagian dari yang 1000, ya. Jadi bukan yang spesial, oke? Jadi sekali lagi masalah instan dengan bukan instan, saya sarankan untuk jauh-jauh lupakan masalah cari-cari atau cari jalan yang instan-instan. Tidak bisa ya. Oke. Kalau jadi pembahasan kita selanjutnya kita akan lebih banyak berbasiskan kompetensi dan good habit ya. Itu sebabnya dibandingkan judulnya persiapan pensiun ya, saya lebih suka untuk memberikan judul atau tema bagaimana mengubah kompetensi yang ada dan potensi yang ada di kita itu menjadi motif ekonomi. Semua pernah belajar ya, apa itu motif ekonomi ya, ide-ide ya. Nah, jadi lebih baik mengubah kompetensi dan potensi menjadi motif ekonomi dibandingkan kita membahas persiapan pensiun ya. Kenapa? Karena kita sudah punya kompetensinya. Ya, kita sudah punya kompetensi. Tinggal bagaimana merubah itu menjadi motif ekonomi. Untuk merubah motif ekonominya menjadi tindakan real ekonomi, ya, itu kita menggunakan good habit. Ya, kita akan menggunakan good habit. Semua Bapak Ibu sudah pernah belajar good habit? Ya, sudah pernah belajar?
buku yang ditulis oleh Stephen Covey. Cara bacanya boleh Stephen Covey, Stephen Covey, atau Covey, silakan macam-macam cara bacanya. Ada 7 mengenai proaktif, fokus efisien, prioritas, win-win solution, ya, understand to be understood, memahami sebelum dipahami, kemudian synergize, kemudian sharpen your abilities. Ya, nanti dipelajari lagi. Kemarin di Pak Sorchan ini sudah dibahas 5 nomor sudah dibahas, ya, mengenai 7 habit, ya. Jadi kita akan menggunakan 7 habit ini untuk apa? Untuk mengubah motif ekonomi ini menjadi tindakan ekonomi, ya. Jadi sekali lagi ada kompetensi yang sudah kita miliki dan kompetensi yang belum kita miliki dan harus kita cari dan harus kita kuasai. Kalau semua sudah terkumpul kompetensi tersebut, kita gunakan good habit untuk merubah menjadi tindakan ekonomi. Nah, begitu step-stepnya, ya. Kemudian, oke, di sini saya mau ada sedikit ambil, memang ini sedikit bahas soal hubungan industri, tapi saya nggak akan bahas soal delik-delik hubungan industri. Saya hanya ambil titik kritis yang selalu terjadi di hubungan industri yang bisa mempengaruhi persiapan mentalitas, persiapan pensiun nanti. Nah, di sini nanti saya inginkan nanti ada teman-teman dari latar belakang psikologi bisa lebih membahas, menuntaskan di kesempatan lain, ya. Oke, ini terjadinya kondisi pensiun karena apa? Ada 4, ya. Kalau bicara dari perundangan nggak jauh dari 4 hal ini, ya. PHK, tidak produktif karena jenuh atau karena idealisme, ya. Pertama karena PHK. Kenapa? Macam-macam. Kontrak kerja atau proyek berakhir, ya. Itu penyebab kenapa kita berhenti bekerja, ya. Nah, yang berikutnya pelanggaran ringan, pelanggaran berat, perdata atau pidana, ya. Kemudian karena efisiensi, reorganisasi, restrukturisasi badan usaha atau perusahaan. Force major, termasuk meninggal dunia itu force major atau wabah, ya. Nah, ini memang bicara deliknya delik hubungan industri. Tapi apa sih hubungannya dengan pensiun? Begini. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman pekerja di tempat Bapak Ibu ada yang cara kerjanya, ada kan orang yang hidupnya selalu di dalam kontrak kerja, dalam ikut proyek-proyek, ya. Nah, itu orang-orang yang harusnya sebagai Bapak dan Ibu sebagai orang SDM harusnya mulai merangkul mereka, ya. Karena orang-orang seperti itu ada satu keasikan, semacam hobi atau kesukaan. Mereka tuh senang kerja yang under project, ya, dari satu project pindah ke project lain, pindah lagi. Beda dengan Bapak Ibu mungkin yang nggak suka dengan project-project seperti itu, kerja terus nggak ada project-project, jadi tidak ada berakhir. Nah, itu lebih diprioritaskan untuk diajak untuk disadarkan, kamu harus lebih matang persiapan pensiunnya, ya. Tapi bukan berarti Bapak yang tidak ikut proyek, ya, tidak berbasis proyek, bukan berarti tidak matang juga, harus sama-sama. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa orang-orang yang hobi atau yang suka di bawah project basis itu harus diutamakan. Karena sekarang kan Bapak Ibu masih bekerja mewakili perusahaan, artinya perusahaan harus lebih memperhatikan, ya. Nanti di akhir pembahasan ini juga ada peran perusahaan, ya. Nah, kemudian apalagi kalau yang melakukan pelanggaran perdata pidana, ya itu udah nggak bisa ditolong lagi. Itu juga apalagi dilihat, ya, belum terjadi pelanggaran, seorang karyawan udah bisa melihat, ini agak nakal, agak kurang bisa dibina, mungkin karena lingkungan pekerjaannya yang membuat dia berpotensi melakukan pelanggaran. Ya, itu juga harus dibina. Yang kedua, tidak produktif karena suatu sebab, ya.
umumnya karena sakit berkepanjangan atau sakit karena kategori berat berbahaya. Nah ini kalau yang pada saat masih bekerja di perusahaan mengalami hal ini, tentu untuk masa persiapan pensiunnya ini harus melibatkan keluarga, ya, karena nggak mungkin pekerja itu sendiri yang akan melakukannya sendirian tanpa dibantu harus keluarga. Ini Bapak Ibu sebagai orang SDM, praktisi SDM di perusahaan, mewakili perusahaan harus mulai touching, mulai berhubungan dengan keluarganya untuk mengkondisikan persiapannya. Atau karena karyawan itu berkinerja buruk, ya, dan jobless, ya. Nah itu juga penyebab, ya, orang akan berpikir kita harus cari nafkah, cari pendapatan, ya, karena kinerja sudah buruk atau memang tidak pernah dapat kerja, melamar tidak pernah dapat kerja, melamar tidak pernah dapat kerja, ya. Nah ini nanti akan sedikit banyaknya mempengaruhi cara orang berpikir ketika memasuki masa pensiun, ya. Jenuh. Saya ambil 3 contoh kalau bicara jenuh, ya. Mungkin mengalami konflik manajemen, konflik kepentingan, atau senioritas diskriminasi, ya. Bapak Ibu, karena saya sedang bicara mengenai persiapan pensiun, ya, maka saya akan menyatakan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh trainer atau mentor yang sebelum saya. Kalau mereka kemarin-kemarin ketika berbicara konflik manajemen, konflik kepentingan, masalah senioritas dan diskriminasi, mereka akan menyarankan untuk hadapi semua dengan baik, selesaikan dengan elegan. Begitu kata mereka. Tetapi di sini kan saya juga setuju dengan, saya juga akan lakukan itu karena saya setuju dengan pernyataan para mentor sebelum saya. Tetapi karena saya lagi bicara soal persiapan pensiun, maka saya hanya ingin bilang bahwa kalau Bapak Ibu sedang mengalami konflik manajemen saat ini, konflik kepentingan saat ini, atau masalah senioritas diskriminasi saat ini, maka saya menyampaikan agak berlawanan dengan mereka, Bapak, Ibu, tinggalkan semua itu. Ya, tinggalkan semua konflik itu. Ya. Tidak peduli apakah Bapak, Ibu dalam posisi sebagai orang yang benar. Macam-macam. Saya di posisi yang benar, saya korbannya, ya. Saya harusnya saya menang dalam situasi ini. Saya sarankan tidak peduli apa masalahnya, apakah Ibu Bapak dalam posisi yang paling benar atau tidak, saya hanya cuma bilang tinggalkan saat ini, ya. Saya hanya bilang tinggalkan. Kenapa? Tadi di awal saya sampaikan ada masalah post power syndrome. Tidak peduli Bapak Ibu sebagai orang yang benar dia dalam kasus-kasus ini, seandainya pun Ibu menang, Bapak Ibu menang dalam 3 konflik ini, ya, ini hanya membuat kita semakin kuat post power syndrome-nya, ya. Nanti makanya kalau bisa nanti Bapak Ibu yang berlatar belakang psikologi di lain kesempatan bisa diperjelas ini, ya. Saya hanya sarankan segera tinggalkan. Kenapa? Kenapa? Menang atau kalah ini hanya memperburuk mindset kita. Ya. Kenapa? Ini salah satu 80% dari yang saya jalankan, yang dari penelitian program saya, 80% penghambat gagalnya persiapan pensiun tersebut. Ya. Jadi tolong tinggalkan saja. Ya. Semua, kenapa? Karena semuanya sama. Ini masalah pelecehan, ya. Apapun lah,
motifnya, ya, apapun lah motifnya. Kemudian jenuh juga, termasuk juga masalah beban kerja tidak jelas, jenjang karir mandek. Ya, ini dulu pernah dibahas sama siapa? Bu dari tempat lain ya, Bu Rifa Sancati kalau nggak salah ya. Nah, ini juga ya, mungkin ada yang protes beban kerja saya nggak jelas, karir saya mandek. Saya sarankan lupakan, tinggalkan. Kenapa? Semakin kita tuntut ini hanya akan membuat kita gagal di masa persiapan pensiun. Ya, mungkin belum dipahami saat ini, masih bertanya kenapa Pak, apa sebabnya? Nanti kita lihat di belakang. Yang keempat, masalah idealisme. Ini masih masalah konflik manajemen juga, sama juga mungkin juga ada fokus pada passion tertentu. Kemarin di grup kita ada pertanyaan, ada yang bertanya ya, bagaimana ada seorang karyawan yang nggak bisa bagi waktu karena dia lagi ngurusi dagang bisnis online-nya, ya. Nah, ini termasuk ke sini, ya. Satu sisi saya bilang dalam anggapan saya orang tersebut benar, dia lagi mempersiapkan masa pensiunnya. Tapi dalam sisi lain dalam hal performance mungkin dianggapnya sebagai hal buruk, ya. Ya, jadi itu sebab-sebab kenapa kondisi pensiun itu terjadi ya, karena dari 4 hal ini bisa muncul, ya, bisa muncul dan kita kenali walaupun ini hubungan industri, tapi nanti penyebabnya bisa dijelaskan. Oke. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu paham atau yang Bapak Ibu ingin pikirkan tentang kata pensiun? Kalau bicara dengar kata pensiun itu apa? Yang dalam bayangan itu, oh pensiun itu kayak apa gitu ya? Seperti apa ya? Banyak yang bilang begini ya katanya. Wah, traveling ya, meet and greet, reunion, kumpul-kumpul, ketemuan. Begitu kan kalau pensiun? Katanya ya, idealnya seperti itu ya. Ya, quality time ya, dengan keluarga dan kerabat, ya kan? Terus apa lagi? Punya hobi baru atau hobi mahal nggak tahu ya, sepedaan mungkin ya. Nah, hobi baru, tanam bonsai misalnya, ya. Nah, terus apa lagi? Menjaga pikiran tetap positif dan menghindari kebosanan atau stres. Nah itu kalau kebanyakan idealnya orang pensiun tuh melakukan 4 hal ini. Apa iya? Nah, iya mungkin saja, bisa saja. Nah, untuk bisa yang seperti ini bagaimana? Nah, ini kita harus punya motif yang positif, motif ekonominya harus positif. Apa motif ekonomi positif? Ya, coba aja Bapak Ibu perhatikan sekali lagi. Ya, dari 4 ini, traveling, butuh biaya nggak? Butuh kan? Ya, reunion, ya, butuh biaya, ya. Jadi, oke, waktu ya. Jadi motif ekonomi positif itu harus seperti apa? Ya, kayak begini. Ya, kita harus cukup, mapan, kokoh secara finansial. Gimana caranya? Ya mungkin kita punya, Bapak Ibu punya warisan, ya, gunung emas, punya pesangon 600 juta, asuransi pensiun, atau dapat gusuran menang lotre. Ya, ini idealnya. Ya, tapi apa iya? Iya, saya bilang kan tadi ada. Mungkin Bapak Ibu adalah 1 di antara 1000 ya. Saya nggak tahu Bapak bagian yang 1-nya atau di antara 1000-nya. Ya, nah, seperti itu. Kalau bagi 1-nya ya alhamdulillah. Ya, tapi kalau saya bagian dari yang 1000. Ya, sepertinya yang kayak begini buat saya jauh. Ya, atau disokong oleh anak-anak yang sudah mapan, sudah mandiri. Ya, iya. Yang duduk di belakang bilang boro-boro Pak, anak saya mapan udah mandiri, masih kuliah. Ya. Ya, begitu kan? Atau keluarganya ada yang konglomerat, punya perusahaan, ya, jadi bisa dibantu, jadi bisa dipekerjakan lagi, ya. Nah ini kalau mau seperti yang tadi,
ya, yang seperti ini, ya berarti harus terpenuhi yang seperti ini, positif. Ya, nah, ini 1 di antara 1000. Kalau saya jauh dari yang contoh ini, ya. Kalau saya lebih cocok masuk ke motif yang negatif, yang serba kurang. Apa? Kenyataan saya, ya, kenyataan kebanyakan orang. No fun, no fun. Ya, masih punya angsuran, kredit, rumah, apartemen, mobil, motor. Ah, ini dia kartu kredit dan KTA. Aduh, ya, hutang, baik itu personal, bisnis, koperasi, pinjaman online, gadai BPKB dan lain-lain macam-macam. Ya, maksud saya, kalau ini masih kita ngalami hari ini, berarti kita belum siap melakukan persiapan. Selesaikan dulu ini semua, baru kita punya siap, baru kita bisa bilang siap. Yang mulailah dari kartu kredit. Saya heran kalau lihat, yang maaf ya, yang punya kartu kredit itu saya lihat seperti sendal jepit, sepasang-sepasang, yang merah, yang biru, yang putih, yang kuning, ya. Coba saya nggak bilang kartu kredit itu buruk, ya, ada manfaatnya, tapi coba dikurangi, ya. Yang punya mobil, sudah punya mobil sedan, beli mobil lagi, mobil sedan lagi, nah itu salah. Mobil kedua harusnya mobil bak terbuka yang bisa mengangkut apa gitu, ya. Jadi mulai motif ekonominya berjalan, ya. Jadi kalau masih ini terjadi saat ini, Anda belum siap untuk melakukan persiapan. No plan, no pain, no plan, ya. Ternyata jabatan rendah atau tinggi tidak menjamin, ya. Kita punya plan, ya. Plannya apa? Kemarin itu, ya, ini persiapannya, nggak sadar, muncul kesadarannya itu belum keluar, ya, belum keluar, ya, belum punya clear. Kemudian kompetensi dimiliki tidak berguna. Bapak, Ibu, maaf, misalkan seorang manajer, ya, seorang senior manajer, seorang GM, seorang direktur, ya. Ingat, semua itu kompetensinya di awal saya bilang tidak bisa menolong Bapak, ya, 100% untuk siap di masa pensiun. Kenapa? Karena kita selama pengalaman kerja 5, 10, 15, 20 tahun, kita hanya dididik untuk apa? Untuk memajukan employer, perusahaan, bukan memajukan diri kita. Ya kan? Penilaian itu apa? Semuanya kan kembali ke employer, ya, ke perusahaan. Ya. Kemudian apa lagi? Apapun jabatannya, ya, setinggi apapun jabatannya atau serendah apapun pekerjaan kita, kita tuh sebenarnya bekerjanya pakai mengikuti ban berjalan. Semua dapat perintah dari atas ke bawah, ya. Jadi apa yang bagian kita itu yang kita kerjakan. Ini menciptakan kita sebagai employee, bukan produser atau creator, ya. Jadi ingat, berapapun masa kerja Anda, pengalaman Anda 20 tahun, 30 tahun, itu hanya menciptakan hanya satu kita berpijak, ya, yaitu konsep ban berjalan, ya. Kemudian comfort zone, ya, tidak bersedia menambah atau mengembangkan kompetensi, terutama kompetensi yang di luar jalur karir. Tadi yang sudah saya sebutkan, ya. Contoh misalnya, rekrutmen, nggak mau belajar mengenai hubungan industri, nggak mau belajar mengenai general affair, ya. Itu yang masih satu rumpun, HR dan GA, apalagi yang di luar, ya. Jadi banyak kompetensi, apalagi kalau memang tujuannya adalah bisnis, berarti cari kompetensi-kompetensi yang berhubungan dengan bisnis. Ya. Nah, pola pikir kita memang sudah terdidik, ya. Terdidik dengan penderitaan. Ya. Terdidik dengan penderitaan. Demi apa? Demi akhir bulan dapat gaji. Iya, jujur aja begitu. Iya kan? Ya. Sebenar apapun, sebagus apapun ide yang kita sodorkan, ya, sebenar apapun posisi kita, kalau dibilang salah ya salah, kita terima begitu aja, ya. Atas nama
dalih teamwork, ya, seperti itu, teamwork. Nah, tapi hati-hati, semua itu hanya mendidik kita untuk untuk bahwa semuanya adalah penderitaan. Ya. Jadi ini yang harus saya ingin Bapak dan Ibu sadar dulu, kita tuh bekerja selama berapa puluh tahun itu seperti apa, ya, seperti apa. Kompetensi yang ada kita miliki jangan membuat kita berada di bawah tempurung. Harusnya kita bisa keluar dari tempurung dan mencari, menambah kompetensi lain, ya, termasuk yang bukan dari jalur karir kita, ya. Nah, terima kasih Pak Hidayat, luar biasa materinya, banyak sekali hal-hal menarik yang saya catat nih. Mantap. Kayak ringkas ya, pensiun itu sesuatu yang pasti. Cuma sayangnya kita baru pada tahap sadar, belum tahap action. ya. Sehingga ya nggak ada persiapan pas kita masuk ke pensiun. Padahal semestinya itu harus diawali dari persiapan dengan peningkatan kompetensi, kemudian ada motif ekonomi, ada tindakan ekonomi yang harus didukung oleh 7 kebiasaan yang baik. Nah, kemudian persiapan pensiun itu juga call action-nya itu harus dari diri kita sendiri yang terutama, kemudian juga ada dukungan dari perusahaan. Itu secara ringkas, masih banyak lagi hal-hal yang menarik. Ya. Nanti kita ringkas di akhir acara. Sekarang kita beri kesempatan untuk yang bertanya. Tadi ada yang sudah chat nih Pak Hidayat. Pertanyaan pertama ini datang dari Ibu Ani. Ibu Ani ini dia pakai Galaxy 7, rupanya itu handphone suaminya. Sudah saya chat. Katanya pertanyaan gini Pak, kalau kita tinggalkan poin 3 tadi yang ada konflik manajemen, terus yang Bapak bilang harus tinggalkan tadi, sementara kita belum ada persiapan jauh-jauh hari, karena kita berada pada zona nyaman. Nah, ketika kita keluar dengan meninggalkan 3 poin tadi, apakah itu tidak akan menjadi bumerang bagi kita, Pak? Nah, itu pertanyaan dari Bu Ani. Baik. Silakan Pak Hidayat. Iya. Pertanyaan yang juga menarik, Pak, dari Ibu Ika. Dia ingin jadi trainer setelah pensiun. Tapi kalau nanti udah pensiun, udah berumur, ada nggak ya yang mau jadi trainer? Yang di-trainee katanya. Nah, ini rasa takut tadi juga nih, Pak. Pengen jadi trainer, tapi takut nanti nggak ada yang mau. Iya. Ya, jadi Bu. Ya, kalau jadi begini, saya yakin Ibu Ika Rahmatika ya, atau Ibu atau Bapak yang lain, dengan berada di grup HR Wiki ini sudah satu langkah aktual sudah benar, ya. Kalau Ibu Ika mau jadi trainer, ya. Ya, Pak. Dengan bergabung di sini saja sudah satu langkah benar. Iya. Iya tuh. Iya, Pak. Jalan pembuka Bu Ika. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya. Tapi Pak Bu, saya